Ya, ada lagi. Dari brosur halaman 9, arti hadis yang bawah. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, dahulu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari penduduk Aliyah lalu bertanya, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang paling berat di dalam agama ini maupun yang paling mudah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling mudah ialah mengucapkan syahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Adapun yang paling berat, wahai saudara dari Aliyah, ialah amanat. Sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak amanat, tidak sholat dan tidak zakat. Pertanyaan, mohon dijelaskan tentang hal yang paling mudah adalah mengucapkan syahadat, sedangkan syahadat itu punya konsekuensi dunia akhirat, dan amanat lebih berat dari mengucapkan syahadat. Ini mohon dijelaskan. Hadis itu kan dhaif. Ya. Ada salah seorang dalam sanadnya perawi bernama Abdurrahman bin Mansur dan Abul Janub. Hadis itu dhaif. Namun demikian, dalam hadis ini, ya, meski hadis ini dhaif, yang dimaksud bahwa seringan-ringan dalam agama ini mengucapkan syahadat, itu syahadat yang diucapkan dengan lisan. Sedangkan syahadat selain diucap dengan lisan merupakan amanah dalam hati. Itu syahadat, sehingga tidak hanya cukup diucap di lisan. Mengucap di lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu mudah, ringan. Kalau hanya sebatas di lisan. Jangankan orang Islam, non muslim pun kalau diajari secara lisan ya bisa mengucap itu. Namun meski lisannya bisa, namun non muslim itu berat untuk mengucap itu. Kenapa? Karena dia tahu persis amanah setelah mengucap. Amanahnya harus menunaikan apa yang menjadi aturan Islam. Maka dulu ketika pamannya Nabi, namanya Abu Thalib itu di akhir hayat beliau, ya, Nabi datang kepada pamannya. Di situ sudah ada Abu Jahal dan salah seorang lagi, siapa lupa, pokoknya dari kalangan musyrik kaum Quraisy. Nabi datang saat pamannya Nazak itu Abu Thalib, ya. Nabi datang, ya ammi, wahai pamanku, qul asyhadu an la ilaha illallah. Jadi katakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya Nabi meminta kepada pamannya untuk mengucap kalimat syahadat. Tujuannya apa? Uhaju biha yaumal qiyamah, uhaju laka biha yaumal qiyamah. Kalau engkau ucapkan ini wahai ammi, wahai pamanku, aku akan berhujah untukmu nanti. Ya. Namun pamannya tidak mengucapkan itu secara lisan. Pamannya tidak kerso, tidak mau. Karena tahu kalau sudah mengucap itu ada konsekuensi dari dalam hatinya yang menjadi amanah. Maka hati-hati. Orang di luar Islam saja tahu konsekuensi dari pengucapan kalimat syahadat di lisannya. Lah masa kita orang Islam tidak tahu ma wara'a kalimatis syahadah, konsekuensi pengucapan kalimat syahadat di lisan. Non muslim saja tahu, maka berat untuk mengucap itu sekalipun bisa. Karena ngerti
Kalau lesannya sudah mengucap, maka akan ada konsekuensi berikutnya berupa keimanan dalam hati, yang mana itu amanah dari Allah. Maka yang berat itu yang di hati. Kalau di lisan itu ringan, yang berat di hati. Sholat itu secara tata lahir pengerjaannya ringan. Yang berat itu amanah untuk memfungsikan sholat secara tegak, yang tanha anil fahsya wal munkar. Kalau tata lahirnya diawali dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam, itu mudah dilakukan. Yang berat, di samping tata lahir sholat itu harus berfungsi tanha anil fahsya wal munkar, mencegah pelaku-pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau pelaku sholat tidak bisa terbebas atau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai terhadap sholatnya. Bisa lalai karena tata lahir pengerjaannya, pelaksanaannya, atau lalai karena fungsinya tidak bisa tegak. Ya sholat, ya maksiat. Maka fawailul lil musallin. Lah, syahadat itu bukan hanya di lisan. Kalau hanya di lisan itu paling ringan sudah. Namun ingat, ma ba'da syahadah. Apa setelah syahadat? Ma ba'da syahadatain. Apa setelah kita mengucap dua kalimat syahadat? Nah, ada amanah di situ. Orang yang mengucap kalimat syahadat berarti dia seorang muslim. Orang muslim kewajibannya mengikuti aturan Islam secara kafah asilmu. Maka syahadat ini tidak hanya di lisan. Kalimat syahadat ini memang di lisan terucap asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam kalimat tauhid ini asyhadu alla ilaha illallah setidaknya ada nafyun dan isbat. Asyhadu alla la itu nafyun. Nafyun itu berarti menafikan, meniadakan, menepikan segala sesuatu yang memang tidak pantas untuk dijadikan sesembahan, baik yang sifatnya secara lahir berhala-berhala, matahari, bulan, bintang, gunung, dan lain sebagainya, atau sesembahan-sesembahan yang lain meski tidak secara lahiriah kita menyembahnya, seperti arbab, andad, tawagid. Ini semuanya bentuk mempersekutukan Allah. Jadi orang mempersekutukan Allah itu bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah selain Allah saja, bukan hanya menyembah benda-benda saja, bukan. Kalau hanya menyembah berhala, benda-benda, matahari dan lain sebagainya, itu disebut alihah. Alihah jamak dari ilah. Ya, itu Tuhan yang disembah secara tata lahir. Namun ternyata ada orang yang menyekutukan Allah pada lisannya bersahadat dengan menjadikan sesuatu sebagai nid, jamaknya andad, tandingan untuk Allah. Sedang Allah berfirman, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan tandingan untuk Allah sedang kamu mengetahui. An-niddu di situ artinya al-masil, asyabih, an-nadhir, yang semisal, sebanding. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa an-niddu yang dimaksud mensekutukan Allah dengan an-nid itu tadi, andad,
bahwa anidu itu asyirku, kemusyrikan, akhfa min dabibin namal, ya, lebih samar daripada merayapnya seekor semut hitam ala sofati sauda, yang merayap di atas batu hitam fi dzulmatil lail, di tengah malam gelap gulita. Itu anidu. Nah, kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak tanpa sadar, mempersekutukan Allah tanpa kita sadari. Meski kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari dan lain sebagainya. Bahwa anidu itu, andat itu kemusyrikan yang dia sangat samar. Kesamarannya bahkan lebih samar daripada merayapnya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya, semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita kan tidak kelihatan. Namun anidu ternyata lebih tidak kelihatan lagi kalau kita tidak hati-hati. Ibnu Abbas mencontohkan ka'ayyaqular rajul, seperti seseorang mengatakan laulaya la'atana lusus al-barihah, kalau bukan karena aku, niscaya semalam kita sudah didatangi oleh maling. Kalau bukan karena aku, niscaya semalam kita didatangi oleh rampok. Nah, ini tanpa sadar melakukan nid, membuat Allah tandingan. Laulaya la'atana lusus al-barihah, kalau bukan karena aku, sehingga melupakan Allah. Padahal tidak datangnya rampok semalam bukan karena kita, namun hakikatnya karena Allah. Maka dulu seorang pernah berkata kepada Nabi, Masya Allah ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Maka Nabi menjawab, hal aja'altani lillahi niddan, apakah kamu akan menjadikan aku tandingan untuk Allah? Bal qul Masya Allah wahdah. Maka cukup katakan Masya Allah saja. Kita hati-hati. Ini nid tanpa sadar. Ini konsekuensi dari kalimat syahadat, sehingga tidak hanya di lisan. Belum lagi arbab. Bisa kita menyekutukan Allah, bukan berarti kita menyembah benda-benda, ya, namun kita mengikuti secara membabi buta ulama-ulama kita, meski tanpa ilmu dari apa yang diajarkan, diwariskan oleh Rasulullah. Tanpa Quran, tanpa sunnah, kita membabi buta mengikutinya, maka itu termasuk arbab. Sedangkan kalau kita bersyahadat, salah satu konsekuensi yang harus kita jalani sebagai amanah ilahiyah, maka tidak taklid buta, tidak menjadikan ulama-ulama kita sebagai rob. Arbab itu jamak dari rob. Ya, saat Nabi, tadi sudah kita jelaskan, Nabi menafsirkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum at-taubah ayat 31 itu, saat ditanya oleh Adi bin Hatim, Nabi kita menjawab, ya, kan Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum, sesungguhnya mereka itu tidak menyembahnya. Nabi kita menjawab, bala, ya mereka menyembahnya, menyembah orang-orang alimnya, menyembah rahib-rahibnya. Kenapa? Karena orang alim dan rahib mereka itu halalu alaihimul harama, menghalalkan apa yang haram atas mereka. Apa? Haramu alaihimul halala, mengharamkan apa yang halal atas mereka. Wa halalu lahumul harama, menghalalkan apa yang haram atas mereka. Fattaba'uhum, kemudian orang Yahudi dan Nasrani itu mengikuti. Apa kata orang alimnya, apa kata rahib-rahibnya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum,
itu bentuk penuhanan mereka kepada orang-orang alimnya. Nah, orang yang bersyahadat juga harus lepas dari ini. Maka harus dengan ilmu. Kalau sudah bicara ilmu dalam agama ini ya tentu Quran Sunnah yang diajarkan, diwariskan oleh Nabi kita. Di samping itu, belum lagi orang yang bersyahadat secara lisan menjadi amanah dalam hatinya untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya terlepas dari mengikuti tauhid. Itu perintah Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani'budullah wajtanibut tauhid faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 kalau tidak salah begitu. An-Nahl 36. Bahwa Allah itu telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad dan termasuk Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah tiap-tiap umat seorang rasul. Inti seruannya sama, ani'budullah wajtanibut tauhid, sembahlah Allah. Hanya Allah yang hak untuk disembah. Salah satu bentuk penyembahan kepada Allah ijtinabut tauhid, jauhi tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah kullu syai'in tajawaza bihil abdu haddah min ma'budin au matbu'in au muta'in. Yang namanya tauhid segala sesuatu yang mana seorang hamba itu melampaui batas dengannya, baik dalam peribadahan atau dalam mentaati seseorang atau dalam mengikuti seseorang. Itu disebut tauhid. Maka Allah larang dan Allah perintahkan orang yang beriman untuk istinabut tauhid, menjauhi tauhid. Itu bentuk konsekuensi dari syahadah. Karena syahadah itu nafyun, apa yang dinafikan, ditepikan. Yang ditepikan itu alihah, andad, arbab, tawahid, itu ditepikan sudah, ditiadakan. Nah, setelah datang nafyun, kemudian muncul isbat, penetapan. Illallah itu isbat, penetapan. Setelah menafikan semua hal tadi, kemudian ditutup dengan isbat illallah. Maka kalau hanya nafyun saja, tidak ada isbat, itu juga bukan kalimat syahadat. Misalkan asyhadu alla ilaha, tanpa illallah tidak ada isbatnya di situ. Atau isbat saja tanpa ada nafyunnya juga bukan kalimat syahadat. Misalkan illallah, itu langsung begitu ya berarti bukan kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu ada nafyunnya, ada isbatnya. Ada penafikan yang ditiadakan, yang ditepikan, yang dinafikan, termasuk alihah, termasuk andad, termasuk arbab, termasuk tawahid, jamak dari tauhid. Maka kemudian datang isbat illallah. Nah, itu amanah ilahiyah, hanya bisa ditunaikan dengan hati. Kalau hanya mengucap di lisan tanpa dipahami dengan hati, itu ringan, mudah. Nah, sekarang orang di luar Islam saja tahu persis konsekuensinya ketika lisannya ngucap syahadat. Tahu persis, maka mereka enggan untuk mengucap syahadat, kecuali memang yang hatinya sudah tersentuh, fitrahnya kembali jernih, sadar, maka tidak diminta, dia akan mencari tahu. Sehingga mencari tahu, seseorang minta seseorang untuk membimbing pengucapan kalimat syahadat. Nah, dorongannya dari dalam hati dulu. Lah, kita orang Islam sejak lama hati-hati. Lisan kita sudah tidak terhitung untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah tidak terhitung. Jangan-jangan
kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan baru sebatas menjadi hiasan di bibir, belum sampai menghujam ke dalam hati. Tandanya apa? Ya, perilaku kita masih jauh menyimpang dari ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah, meski setiap saat lisan kita bersahadat dalam sholat itu. Namun ternyata lisan kita juga masih bohong, masih fitnah, masih ghibah, masih ini itu. Kemaluannya masih jelalatan kemana-mana. Sehingga apa fungsi syahadatnya? Nah, maka ringan toh syahadat di lisan, namun berat di hati. Itu maksud dari hadis ini, sekalipun hadis ini dhaif. Ya, ada lagi.